Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Ya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika seperti biasa ya, mengenai memecahkan masalah sehari-hari tentang pecahan. Ya, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah tetap pecahan, tapi yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi bentuknya nanti soal cerita. Bapak akan berikan beberapa contoh, nanti kita akan coba analisa bersama bagaimana cara mengerjakannya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai. Baik, di sini Bapak sudah punya satu contoh soal cerita mengenai pecahan. Nah, dalam mengerjakan soal cerita ini bisa kita bagi ke dalam 3 tahap ya. Tahap yang pertama adalah diketahui. Ini berisi tentang hal-hal atau informasi penting yang ada di dalam soal. Apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Lalu tahap yang kedua adalah ditanyakan. Berisi tentang pertanyaan atau apa yang ditanyakan dalam soal. Dan tahap yang terakhir adalah jawab atau jawaban. Ini berisi tentang penyelesaian atau solusi dari soal yang sedang dibahas ya, jawaban dari soal yang sedang dibahas. Nah, sebelum kita bahas soalnya, sebelum kita kerjakan bersama, kita harus coba baca dulu ya. Kita analisa bersama. Ibu memiliki tepung terigu sebanyak 4/1/2 kg. Terigu tersebut akan digunakan sebanyak 1/4 kg untuk membuat kue. Berapa sisa terigu yang dimiliki ibu? Nah, pertama kita cari dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui pertama, jumlah terigu yang dimiliki ibu ya, sama dengan 4/1/2 kg, sesuai ya. Dan yang kedua, terigu yang digunakan sama dengan 1/4 kg. Apakah ada lagi informasi yang belum kita masukkan ke sini? Sudah tidak ada ya. Jadi bagian yang diketahui hanya 2 ini saja. Ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soalnya ya. Lalu yang kedua adalah ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yaitu sisa terigu ibu. Didapat dari sini ya. Berapa sisa terigu yang dimiliki ibu? Itu yang ditanyakan kan? Nah, kita masukkan ke bagian sini. Lalu bagian yang terakhir atau tahap yang terakhir adalah jawaban atau jawab. Kita gunakan semua yang tadi kita tulis di bagian diketahui dan ditanyakan untuk menjawab soal. Nah, sebelum Bapak buka bagian jawabannya, coba kita analisa dulu bersama ya. Bagaimana sih cara mengerjakan soal ini? Kalau kita lihat baik-baik ya, kita baca lalu kita analisa baik-baik, sebenarnya sisa terigu yang dimiliki ibu itu adalah 4/1/2 kg dikurangi 1/4 kg kan. Awalnya ibu memiliki 4,5 kg, lalu digunakan 1/4. Berarti tinggal dikurangi saja kan. 4/1/2 kg dikurangi 1/4 kg. Maka jawabannya menjadi seperti ini. 4/1/2 dikurangi 1/4. Karena masih dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 9/2 dikurangi 5/4. Lalu kita samakan penyebutnya, lalu disesuaikan pembilangnya, jadilah 13/4. 13/4 tidak bisa disederhanakan tetapi bisa dijadikan pecahan campuran. Maka kita jadikan pecahan campuran menjadi 31/4 kg. Maka hasilnya adalah 31/4 kg. Sisa terigu yang dimiliki ibu adalah 31/4 kg. Begitu ya. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Mari kita coba baca baik-baik soalnya ya. Pak Soleh mempunyai minyak goreng sebanyak 3,4 liter. Kemudian Pak Soleh membeli lagi minyak goreng sebanyak 1/2 liter. Berapa jumlah minyak goreng Pak Soleh sekarang? Pertama kita isi dulu bagian diketahuinya ya. Ini Bapak singkat jadi diket. Bagian yang diketahui adalah pertama minyak goreng yang dimiliki.
Awalnya 3,4 liter. Lalu yang kedua yang diketahui, minyak goreng yang dibeli sebanyak 1/2 liter. Apa ada lagi? Tidak ada lagi ya yang diketahui. Lalu yang kedua bagian ditanyakan adalah jumlah minyak goreng Pak Soleh. Nah, sebelum kita menjawab soal, maka harus kita analisa dulu ya, bagaimana cara mengerjakannya. Kalau kita baca tadi di awal, Pak Soleh kan sudah punya awalnya 3,4 liter minyak goreng. Lalu beli lagi 1/2, berarti bertambah kan? Nah, berarti tinggal ditambahkan saja ya, 3,4 liter ditambah 1/2 liter. Maka jawabannya jadi seperti ini. 3,4 ditambah 1/2. 3,4 dijadikan pecahan biasa dulu ya, karena belum sama jenisnya. 34/10 ditambah 1/2 sama dengan, ini disamakan penyebutnya lalu disesuaikan pembilangnya ya, menjadi 39/10. Tidak bisa disederhanakan lagi, namun bisa dijadikan pecahan campuran. Maka hasil akhirnya adalah 39/10 liter. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seperti biasa kita baca dulu soalnya ya. Pak Budi membeli 5/1/2 lusin pensil. Seluruh pensil tersebut akan dibagikan kepada beberapa muridnya. Setiap anak mendapat 1/6 lusin. Berapa anak yang mendapatkan pensil? Kita isi dulu bagian diketahui. Apa saja yang diketahui? Pertama, jumlah pensilnya keseluruhannya adalah 5/1/2 lusin ya. Lalu apalagi yang diketahui? Ini, setiap anak mendapat 1/6 lusin. Satu anak mendapat 1/6 lusin. Ada lagi? Tidak ada ya. Lalu bagian ditanyakan, ditanya jumlah anak yang dapat pensil. Berapa anak yang dapat pensil? Nah, coba kita analisa ya. Jumlah keseluruhan pensilnya 5/1/2 lusin. 5/1/2 lusin. Nah, jika satu anak itu jatahnya 1/6 lusin, kira-kira ada berapa anak yang sekarang memegang pensil? Nah, berarti cara penyelesaiannya harus kita bagi 5/1/2 dibagi 1/6. Iya kan? Apalagi di sini lihat ada kata dibagikan. Ini sudah jadi sudah jadi petunjuk ya. Walaupun tidak selamanya kata-kata seperti ini ada di dalam soal. Jadi harus kita analisa ya. Bisa jadi artinya berbeda. Nah, tadi kita sudah coba analisa, maka jawabannya akan menjadi seperti ini. 5/1/2 dibagi 1/6. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 11/2 dibagi 1/6 sama dengan ini tinggal dikali lalu diputar posisinya ya, ditukar posisinya. Jadi 6/1. Hasilnya adalah 6/2. 11/2 dikali 6/1 sama dengan 6/2. 6/2 ini artinya 66 dibagi 2 sama dengan 33 anak. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ya, mari kita baca dulu ya. Untuk membuat satu boneka, Nina membutuhkan kain sebanyak 23/8 meter persegi. Jika Nina ingin membuat 5 boneka, berapa lebar kain yang dibutuhkan? Seperti biasa kita isi dulu bagian diketahui ya. Apa saja yang diketahui dari soal ini? Yang pertama, ini. Satu boneka membutuhkan kain sebanyak 23/8 meter persegi. Ada lagi yang diketahui? Ada ya. Ini. Nina ingin membuat 5 boneka. Maka kita masukkan ke bagian diketahui. Satu boneka sama dengan 23/8 meter persegi. Boneka yang dibuat adalah 5 boneka. Lalu bagian ditanyakan. Berapa lebar kain yang dibutuhkan? Kita taruh di sini. Kita taruh di sini.
Nah, setelahnya kita analisa apa maksud dari soalnya ya. Nah, satu boneka kan membutuhkan 2/3/8 meter persegi. Nah, jika 5 boneka, berapa kain yang dibutuhkan? Artinya, jumlah kain ini itu harus dibuat 5 kali kan? 2/3/8 ditambah 2/3/8 terus sampai 5 kali. Atau dengan kata lain, 2/3/8 dikalikan 5. Maka bagian jawabannya akan menjadi seperti ini. 2/3/8 dikali 5. Ini belum jadi pecahan biasa ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 2/3/8 jadi 19/8. 5 karena bilangan asli, jadi kita tinggal tambahkan per 1. 19/8 dikali 5/1 sama dengan 95/8. Tidak bisa disederhanakan, namun bisa dijadikan pecahan campuran. Hasil akhirnya adalah 11/7/8. Ini hasil akhirnya ya. Selanjutnya contoh soal yang terakhir. Ya, mari perhatikan dengan baik ya. Bu Tejo memiliki beras sebanyak 1/1/2 liter. Kemudian ia membeli lagi beras di warung sebanyak 2 liter. Sesampainya di rumah, Bu Tejo mengolah 3/4 liter dari keseluruhan beras yang ia miliki menjadi lontong. Berapa banyak beras yang belum diolah? Seperti biasa, kita coba cari bagian diketahui. Apa saja yang diketahui? Yang pertama, jumlah beras awalnya ya, yaitu 1/2 liter. Ini ya. Lalu selanjutnya membeli beras kan, membeli lagi beras sebanyak 2 liter. Kita taruh di sini. Lalu ada lagi yang ketiga ya. Bu Tejo mengolah 3/4 liter dari keseluruhan. Beras yang diolah sama dengan 3/4 liter. Tidak ada lagi bagian yang diketahui ya. Sudah semua. Lalu bagian ditanyakan, berapa banyak beras yang belum diolah? Ini ya. Bagian ditanyakannya kita taruh di sini. Jumlah beras yang belum diolah. Sekarang bagian jawab atau jawaban. Kita analisa dulu ya. Awalnya jumlah beras Bu Tejo adalah 1/1/2 liter. Lalu beli lagi di warung 2 liter. Kalau beli berarti bertambah ya. Berarti 1/1/2 ditambah 2 liter. Tapi apakah sudah selesai? Belum, masih ada satu keterangan lagi ya. Ada di sini beras yang diolah. Setelah beli beras, lalu berasnya dipakai untuk diolah menjadi lontong. Kalau dipakai berarti berkurang kan? Berarti 1/1/2 ditambah 2 liter dikurangi 3/4 liter. Maka bagian jawabannya bisa kita buat seperti ini. 1/1/2 ditambah 2 dikurangi 3/4. Karena jenisnya belum sama, kita samakan dulu ya. Dan kalau kalian masih ingat materi minggu lalu ya, ini kan tanda jumlah dan tanda kurangnya kan seimbang ya. Jadi kita kerjakan dulu dari sebelah kiri, yaitu penjumlahan. Kita kerjakan sampai tuntas. 3/2 ditambah 2/1 dulu. Kita turun ke bawah ya. Ini 3/4-nya kita simpan. Ini kita samakan penyebutnya jadi sama-sama 2. Lalu pembilangnya disesuaikan ya. Sama dengan 7/2. Nah, karena sudah dapat hasilnya, kita kurangi dengan 3/4. 7/2 dikurangi 3/4. Sama dengan 14/4 dikurangi 3/4. Penyebutnya disamakan ya. Lalu hasilnya adalah 11/4. Tidak bisa disederhanakan, tetapi bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 2/3/4 liter. Maka ini jumlah beras yang belum diolah oleh Bu Tejo. Bagaimana? Tidak sulit ya? Ya, sebenarnya
soal cerita itu tidak akan sulit jika kalian itu memperhatikan soalnya dengan baik, menganalisa soalnya dengan baik. Apa maksud dari pertanyaannya? Nah, seperti contohnya yang pertama tadi ya, yang kita kerjakan. Itu kan ada kata-kata membeli. Kalau membeli berarti bertambah. Nah, berarti soalnya harus kita jumlahkan. Ada lagi kata-kata lain di dalam soal yang menjadi petunjuk untuk kita mengerjakan soalnya. Jadi harus diteliti dengan baik ya. Misalnya tadi membeli berarti bertambah, dipakai berarti berkurang kan, lalu dibagikan itu berarti harus dibagi, dan masih banyak lagi tergantung soalnya masing-masing. Jadi jangan hanya membaca sepenggal saja, tetapi dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya yang tidak boleh dilupakan juga adalah bagian diketahui, ditanyakan, dan dijawab ya. Itu harus ditulis. Jangan langsung dilompat ke bagian jawaban. Ini supaya kalian nanti tidak keliru ya saat menjawabnya. Ketika kalian menulis bagian diketahui, itu sama artinya seperti kalian sedang menganalisa. Jadi kemungkinan untuk keliru di bagian akhirnya itu akan sedikit atau akan kecil gitu. Begitu juga dengan bagian ditanyakan. Jadi jangan malas untuk menulis bagian diketahui dan ditanyakan. Jangan langsung dilompat. Begitu ya. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ke Bapak dan Ibu guru ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.